Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3D di sini akan melakukan tugas akhir kami di judul 4 pada praktikum jaringan komputer. Apa nih habis itu? Baik, jadi di sini kita akan melakukan percobaan yang mana di sini kita menggunakan mikrotik. Nah, mikrotik itu di sini merupakan sebuah alat yang mana itu kita gunakan untuk mengatur atau membuat sebuah arus atau aturan dalam sebuah jaringan untuk membuat mulai dari pembuatan IP otomatis serta konfigurasi antara alat-alat mulai dari router, PC, dan juga ada switch dan lain-lain. Baik, di sini kita akan menghubungkan topologinya. Yang pertama di sini akan kami jelaskan dulu alat-alatnya. Yang pertama ada router, lalu ada router WiFi, TP-Link, lalu ada kabel UTP, lalu ada kabel AC konektor, lalu ada switch, RG, ada aplikasi Winbox sebagai softwarenya, lalu ada laptop ataupun komputer yang memiliki port UTP atau LAN, dan ada FO converter. Baik, di sini kita akan menghubungkan topologi dulu. Oke, di sini kita akan memasangkan atau mengaktifkan router dan switch-nya. Ini router apa switch? Ini apa router? Ini switch. Ini router. FO converter kayak di sini. Bilang ngomong gila. Oke, selanjutnya kita akan menyambungkan kabel LAN-nya, di mana dari router CCR kita akan nyambung ada port Ethernet 2, kita akan menyambungkan ke switch UIG pada Ethernet 1. Kemudian kita juga akan menyambungkan dari router CCR pada Ethernet 3 yang akan kita sambungkan ke switch UIG pada Ethernet 2. Coba. Itu kanannya. Kembali kalau kembali. Oke. Kemudian kita akan memasang antena pada router TP-Link. Dan di sini terdapat 2 buah antena. Antena sudah terpasang, lalu kita akan menyambungkan dari switch UIG pada Ethernet 3 menuju router TP-Link pada Ethernet 1. Berapa? Ethernet 3. Ethernet 3 menuju Ethernet 1. Mana ya? Benar.
itu pola. No. Gede. Lalu kita akan menyambungkan dari switch Ruiji pada Ethernet 4, kita akan sambungkan ke PC. Ruiji. Bentar. Itu kanalnya. Oke. Iya. Ethernet 3. Ethernet 1. Bawah 3. 1, 2, 3. Tuh. Setelahnya dari Ethernet 5 kita akan menyambungkan ke FO. Ethernet 5 pada switch Ruiji. Kita sambungkan menuju FO. Kemudian pada FO yang satunya lagi kita akan sambungkan ke PC 2. PC 2. Ini. Hidupin dulu baru bisa oke. Bisa nggak? Ditekan. Ini satu lagi mana? Oke, setelah kabel FO kita pasangkan dengan daya, kemudian kita akan menyambungkan kabelan, di mana pada kabel FO yang pertama ini kita akan masukkan kabelan yang diambil dari switch Ruiji. Kemudian untuk kabel LAN yang satunya itu dihubungkan dari PC menuju ke FO yang kedua. Harus gue sambungin, dah ngeri gue kalau kabel ini. Harus gue ngeri. Kan lu yang nyambungin kemarin. Itu gunanya kemarin begini dulu. Enggak, gue tuh router doang gue. Sabar. Udah belum? 1, 2. Dilepas dulu, lepas dulu. Cabut dulu ya. A sama B. Itu A sama B. Ini A, yang ini B. Oke, di sini dan ini. Di sini dan ini. Harusnya nggak. Gak usah Pak. Sini. Jangan. Dibuka dulu dong. Awas patah guys. Nah, kaca. Dimohon jangan gini. Sembuh sih. Kabel fibernya tuh agak serem loh. Sama tulung dulu. Bantuin. Ini sini.
tapi nggak ketekuk. Oke, kita telah melakukan pemasangan atau pembuatan topologi. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan reset pada router dan juga pada switch. Yang ini tuh cabut dulu. Oh iya itu. Reset dulu ini dulu. Router sama ini. Sabar. Ambilin dulu kan? Bisa butuh nggak? Di router dulu aja. Router ini dulu. Kan router ini dulu. Yang memakai tusukan aja dulu. Biar gampang. Router nggak pakai tusukan. Nggak pakai tusukan switch. Sama router ini pakai dong. Yang ini. Yang nggak pakai itu ini. Ya udah. Ini switch, ini router. Coba dulu kan? Enggak. Oh, sini. Langsung direset aja. Jadi di sini kami akan melakukan reset ini Switch. pada switch, di mana kami menggunakan jarum dan akan menekan di tombol resetnya sampai statusnya tuh kedip. Oke, udah kedip. Nah ini sudah berhasil kami reset. Udah. Yang ini dilepas dulu. Terus kalau udah itu baru ditekan tombol ini. Dari sini nggak sudah ada. Ya cabut dulu. Kemudian kami akan mereset routernya. Di sini yang pertama kita harus cabut dulu powernya. Ini nggak pakai jarum ya? Kemudian kita pasang lagi powernya sampai di usernya itu lampunya menyala. Hijau. Ya, tekan. Kemudian kita tekan tombol resetnya sampai dia berkedip. Nah, jika sudah kita lepas, maka resetnya itu sudah berhasil dilakukan. Kemudian di sini kita akan melakukan reset pada router WiFi TPLI-nya dengan memencet tombol reset juga menggunakan jarum. Dan sudah berhasil kami reset juga. Oke, kemudian kita akan menghubungkan dari TP-Link ini ke laptop menggunakan WiFi, di mana passwordnya sendiri karena sudah kita reset, kita memasukkan password default seperti pada gambar ini, yaitu 61165. Verify lamanya. Oke, sudah terhubung. Kemudian kita bakal masuk ke dalam routernya menggunakan IP, yaitu 92.168.1.1. Titik 01. Titik. Hah? Kok nggak mau? Di pos aja. Oke, setelah kita masuk, kita memilih Inggris, kemudian kita next, dan kita diminta untuk login, di mana karena sudah kita reset, kita bisa menggunakan default yaitu admin. Oke, setelah masuk di sini ada quick
setup, dimana di sini kita bisa menekan next. Kemudian di sini kan ada pilihan choose operation mode, dimana kita akan memilih yaitu access point. Kemudian kita bisa menekan next. Lalu pada quick setup ini sendiri, dimana kita akan merubah nama dari TP-Link ini menjadi yaitu AP Jarkom. Kemudian karena kita ingin memberi password, kita menggunakan WPA2 PSK dengan password itu sendiri. Di sini kita akan memasukkan itu informatika 2024. Kemudian pada menu advance-nya ini sendiri kita akan masuk, dan di sini kita menggunakan 11 BGN mix dengan channel width-nya auto dan channelnya pula auto. Kemudian kita akan next. Kita diminta untuk select region. Sini kita bisa cari Indonesia dan kita bisa next. Oke, kemudian kita masuk ke dalam network setting, di mana di sini kita akan memilih LAN type-nya itu kita akan ganti jadi static IP, di mana dengan IP-nya itu 192.168.01 dan subnext-nya 255.255.255.0. Kemudian untuk DHCP-nya sendiri kita disable supaya kita bisa mendapatkan IP dari switch. Kemudian setelah di akhir kita bisa untuk finish, dan dia akan memberitahu bahwasannya sistem sedang reboot atau sedang memulai ulang untuk menyimpan konfigurasi. Oke, seperti yang sudah kita lihat di sini bersama, dia sudah selesai booting kembali. Lalu untuk kita akan masuk ke dalam konfigurasi interface pada router Mikrotik. Boxnya laptop lo. Nah. Oke, baik. Di sini kita masuk ke konfigurasi interface router Mikrotik. Di sini kita akan login ke Winbox. Yang pertama, kita akan klik MAC address. Connect to 192.168.881, loginnya admin. Lalu kita yang pertama kita add set, lalu kita klik, lalu kita klik connect. Nah, di sini connecting to 192.168.881. Kudu connect loh, Sal. Baik, di sini kita sudah login ke Winbox-nya. Lalu kita akan masuk ke konfigurasi interface Mikrotik. Di sini kita klik interface, lalu di sini tampilan menu Winbox-nya. Lalu kita ke Ethernet 2 dan 3. Lalu kita ke bridge, lalu ke port, tambah. Kita pilih Ethernet 3, lalu untuk bridge-nya itu lokal. Gak bisa, Jir. Gak bisa, ini bridge-nya ini bridge-nya lokal, artinya dia sambung. Baik, di sini kita akan menonaktifkan Ethernet 3. Nah, selanjutnya setelah kita nonaktifkan Ethernet 3, kita akan langsung melakukan pendefinisian IP. Nah, di sini kita ke IP, lalu kita ke address, lalu kita tambah. Nah, di sini kita akan menambahkan IP address-nya yaitu 10.10.11/24. Nah, di sini kita
networknya kita isi 10 10 10 0. Oke, pilih Ethernet 3. Nah, di sini kita pilih oke. Nah, 3 3. Nah, di sini kita akan pilih address 10.10.11/24. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Viola. Langsung aja. Kemudian di sini kita akan membuat IP pool. Di sini kita masuk ke IP, kemudian pool. Kita klik add. Di sini kita memberikan nama ether 3. Kemudian addressesnya 10.10.1.10 sampai 10.10.1.254. Nah, di sini sudah kita buat untuk IP-nya. Kemudian kita akan buat DHCP servernya. Kita tambah. Di sini kita namain Ether 3 DHCP. Interface-nya Ether 3. Untuk list time-nya 10. Kemudian address pool-nya Ether 3 pool yang sudah kita buat tadi. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuat juga untuk DHCP servernya. Kemudian kita masuk ke networks. Kita klik tambah. Untuk addressnya 10.10.1.0/24. Untuk gateway-nya 10.10.1.1. Di sini HP teman kami sudah login menggunakan network dari AP Jarkom. Nah, di sini kita bisa lihat ya di bagian IP address-nya di sini dapat yang 10.10.1.254. Maka proses DHCP atau pembagian IP tadi sudah berhasil. Nah, di sini HP teman kami satu lagi menyambung ke AP Jarkom. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk pembagian IP-nya dia dapat yang 10.10.1.253. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di modul, yang mana tadi ada bagian tugas. Yang pertama untuk pertanyaan, ketika laptop dihubungkan menggunakan kabel UTP, apakah laptop akan langsung mendapatkan IP? Jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, pada langkah awal setelah kita melakukan konfigurasi di pertama tadi, itu DHCP-nya belum terkonfigurasi. Nah, maka dari itu untuk apakah laptop akan langsung mendapatkan IP itu tentunya belum, karena pada langkah awal kita belum melakukan DHCP yang mana merupakan proses untuk memungkinkan protokol seperti router itu dapat menambahkan IP secara otomatis kepada PC. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu ada kita menambahkan IP di perangkat user secara manual, terus kita lakukan ping. Yang mana untuk melakukan ping apabila kita sudah mengatur IP-nya secara manual, menambahkan secara manual, terus IP tersebut berada di subnet yang sama, maka hal tersebut memungkinkan untuk kita melakukan ping antar PC atau IP antara IP gitu. Baik, selanjutnya tadi ada pertanyaan di bagian tugas, yang mana di bagian akhir setelah kita melakukan semua konfigurasi yang ada, yang pertama di sini pertanyaan itu ada apa? Sambungan perangkat dengan kabel UTP, apakah perangkat akan mendapatkan IP secara otomatis? Nah, jadi untuk langkah terakhir tadi, karena kita sudah melakukan semua langkah-langkah yang ada di modul, ya perangkat tersebut akan terhubung atau mendapatkan IP secara otomatis. Hal ini terjadi karena kita telah selesai mengkonfigurasi mengenai DHCP servernya agar router bisa menambahkan IP secara otomatis kepada PC.
Selanjutnya percobaan kedua, melakukan ping ke perangkat yang terhubung dengan jaringan MikroTik. Apakah proses ping berhasil dijalankan? Nah, jadi untuk proses melakukan ping di perangkat yang terhubung di jaringan sekitar MikroTik itu prosesnya berhasil dijalankan. Karena perangkat yang terhubung itu mulai dari laptop, PC, itu kita bisa berhasil mendapatkan IP address-nya secara otomatis dari DHCP server, yang mana itu memungkinkan kita untuk melakukan ping di antara perangkat sekitarnya. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok D3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.